Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk kembali hadir di majelis ilmu yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat dan kita selaku umatnya semoga senantiasa dalam kebaikan dan senantiasa dalam bimbingan dan semoga kita semua mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir, amin ya Allah, amin. Baik Bapak Ibu semuanya, izin reminder untuk saya pribadi dan khususnya Bapak Ibu semuanya pada agenda malam ini kita adalah kajian fikih muamalah. Sebelum mulai semoga ikhtiar Bapak Ibu semuanya menginvestasikan waktu pada malam hari ini. Semoga Allah berikan ganjaran yang terbaik untuk kita semua dan semoga Allah kemudian berikan kita kemudahan, keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Baik Bapak semuanya, mari kita siapkan pena dan catatan untuk menyimak pembahasan dari Ustadz Yusuf Sin. Untuk Ustadz Yusuf Sin, silakan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Syukran jazilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim wa Musa alimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Warzuqna al-amala bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melayakan kita semuanya untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini kita kembali dalam pembahasan fikih muamalah dan masih di pasal tentang hibah, ya, tentang hibah, bab tabarruat, di mana di kesempatan ini kita masih berkaitan dengan ahkam al-hibah, ya. Jika tidak salah masih al-ahkam al-hibah dan hukum hukum yang berkaitan dengan hibah, di mana topik yang kita bahas adalah as-sawab fil hibah. Haitsu qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa ulumi syaikhina wa satidatina fid dharain amin. Ar-rabi as-sawabu fil hibah. Jadi ini imbalan kepada suatu hibah. Orang memberikan imbalan kepada hibah yang dia peroleh. Apa hukumnya? Nah, ini yang akan kita bahas di sini. Al-muradu minas sawabi huwal iwad fil hibah. Jadi yang dimaksud dengan sawab di sini adalah imbalan dalam hibah. Sebelumnya kita sudah bahas tuh definisi tentang hibah, ya. Bahwa yang namanya hibah, ya, fal hibatu kama sabaqa tabarru'un wa badlun lil mali majjanan kasadaqati wal hadiyah. Yang namanya hibah itu, ya, dia adalah pemberian sukarela, ya, tabarru, pemberian sukarela, gitu. Atau ya, apa namanya, yang memberikan suatu harta secara majanan, secara cuma-cuma, percis seperti sodako ataupun hadiah. Hanya saja tentu berbeda, ya, daripada uh, ketiga hal itu, ya. Maksudnya sodako, hadiah, dan hibah
ya sejatinya berbeda pada aspek tertentu. Tapi semuanya ya itu adalah tamliku mal bila iwat, memberikan suatu kepemilikan harta tanpa imbalan. Itu definisi umumnya. Fala yatarattabu 'alal al-muttahib ya iwadun wa badal anil hibah. Ya ya, yani alal muttahab. Jadi tidak ada kewajiban sebenarnya yang dibebankan kepada orang yang dikasih hadiah itu untuk memberikan yang namanya imbalan atau pengganti atas hibah yang didapatkan, ya. Sekalipun bahkan hibah itu dia mutlakoh. Idza kanatil hibatu mutlaqatan aw muqayyadatan binafsi sawab, ya. Jadi kalau hibah itu sifatnya mutlak ataupun dia terbatas muqayyad ada syarat gitu. Ya, tetapi muqayyadnya itu dengan cara apa? Binafi as-sawab, dengan memberikan syarat tidak boleh mendapatkan imbalan. Nah, sawun kanatil hibatu liman huwa dunahu, apakah hibah itu diberikan kepada orang yang di bawahnya, seperti pemberian seorang kal malik li ahadi afradir ra'iyah, misalnya seorang raja kepada salah satu individu rakyatnya, warra'isu limar'usihi, atau misalnya ya pemimpin kepada yang diurus, ya eh, ya maksudnya ketua kepada yang kepada bawahannya. Wal ustadzu li talibihi, atau misalnya seorang ustadz kepada muridnya misalnya, yaitu dianggap di bawahnya kan gitu ya maksudnya. Ya, ya termasuk sebenarnya eh, kepada keluarga misalnya ini masuk masuk kategori yang sama misalnya mulhak juga. Misalnya seorang keluarga kepada maaf, wal aqarib, ya, ya al ahlu misalnya atau kerabat, ya. Termasuk juga wal hibatu lil aduwi li anal qasda ta'aluh wa hibatul ghani lil fakir li anal qasda naf'u wal hibatu lil ulama anal qasda al qurba wa tabar wa hibatul mukallaf li ghairi wal sihatil itirat. Ya intinya eh, kalau di Mughni al-Muhtaj itu diberikan contoh-contoh yang lebih luas ya terkait tentang berbagai, berbagai macam hibah-hibah, hibah-hibah yang dimaksud di situ. Ya, maksudnya hibah kepada keluarga, apakah dia keluarga dan kerabat misalnya karena tujuan ingin menyambung silaturahmi, atau hibah kepada musuh karena tujuan adalah melunakkan hati ta'lib, ya. Hibah orang kaya kepada orang miskin karena tujuan adalah memberi manfaat, ya. Ada hibah, ada sodako. Hibah kepada ulama misalnya karena tujuan adalah mendekatkan diri kepada Allah kurba dan mengambil berkah. Hibah misalnya kepada mukallaf, ya, kepada orang lain karena tidak sahnya meminta ganti darinya misalnya, atau hibah kepada teman karena tujuan menguatkan kasih sayang, atau hibah kepada orang yang telah membantu dengan kedudukan atau hartanya karena tujuan adalah membalas jasanya dan seterusnya. Ini eh, yang disebutkan oleh apa? Oleh Imam Al siapa? Ibn Ibnu siapa ya? Ibnu Qudama ya. Ibnu Qudama dalam eh, kitabnya ya Al-Mughni Muhtaj. Nah, intinya eh, yang namanya hibah, maka orang yang mendapatkan hibah tersebut dia tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan atau ganti atas barang yang dihibah tadi. Apakah hibahnya itu bentuknya mutlak tanpa ada syarat, atau misalnya dia pakai syarat tapi syaratnya ya tanpa apa namanya tanpa ada imbalan misalnya, ya intinya mau atas ke bawah dan seterusnya, ya itu semua, ya itu semua tidak boleh yang namanya stawab, ya tidak boleh yang namanya imbalan.
tidak berlaku imbalan. Li'anna al-hibata la taqtadi thawaba lafdhan wala adatan. Karena yang namanya apa namanya? Karena yang dimaksud dengan hibah ya, karena hibah itu ya, sebentar ya. Agak sakit ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Li'anna al-hibata la taqtadi thawaba lafdhan wala adatan. Karena yang namanya hibah itu ya dia tidak menuntut yang namanya imbalan ya, baik secara lafaz ada ataupun secara adatan. Lafaz itu misalnya ya balasan terima kasih atau apapun, nah itu termasuk secara adatan mungkin ya membalas kebaikan yang serupa dan seterusnya ya, sebagaimana eh, kita juga bahas sebelumnya, kalau ada orang memberikan suatu kebaikan maka disunahkan untuk membalas kebaikannya, sebagaimana Nabi SAW ya, beliau menerima hadiah dan setiap kali orang memberikan hadiah kepadanya pasti beliau akan membalasnya dengan yang sebaiknya ya, dengan yang terbaik. Nah, betul sunnah sifatnya itu bahwa membalas orang yang memberikan hadiah. Hanya saja ya, hadiah itu sebagai hukum syara, orang yang memberikan hadiah itu tidak boleh pada dasarnya dia berharap, maaf, hibah ya, dia tidak pernah berharap bahwa dia akan mendapatkan balasan. Demikian juga orang yang menerima hadiah ya tidak harus merasa bahwa punya kewajiban untuk membalas suatu hibah misalnya. Ya, walaupun sunahnya adalah orang berbuat baik kepadanya adalah dia membalasnya kebaikan tersebut. Ya, itu yang berkaitan dengan hibah. Ya, au kanat al hibah, au kanatil hibah li'a'la minhu fil asah. Ya, jadi kalau yang tadi misalnya hibah itu dari yang atas ke bawah ya, misalnya kepada orang kedudukannya atas ke bawah seperti penguasa, raja kepada rakyat ya, atau dan seterusnya ya, itu juga berlaku. Hibah itu yang misalnya yang dilakukan adalah dari yang bawah kepada yang atas. Au kanatil hibatu li'a'la minhu fil asah. Ya. Jadi itu yang paling eh, yang paling dikuatkan dalam mazhab gitu loh. Ya. Jadi itu eh, apa yang disohikan di dalam mazhab ya. Nah, kahibati talib li ustazihi, misalnya hibah yang diberikan seorang siswa kepada gurunya, wal mar'usi li raisihi, ya, ya bawahan kepada ketuanya, kama lau a'arahu daran fala yalzimuhu syai', ya. Misalnya kalau yang bawahannya itu meminjamkan kepadanya sebuah rumah, maka ya kepada atasannya misalnya, ya kan tidak, dia tidak mengharuskan apapun ya. Fatul hakul hibatul a'yan bil manafi. Maka hibah ini kalau tadi sifatnya benda, itu bisa juga hibah itu bentuknya sifatnya manfaat ya. Nanti bahasan manfaat ini kita bahas lagi di bawah, ada yang namanya al-umrah ya, bukan umroh haji umrah, bukan al-umrah namanya. Itu juga mirip-mirip, yaitu meminjamkan sesuatu, mirip-mirip dengan ariah atau
apa namanya? Ya mirip-mirip Arya lah. Kalau umroh meminjamkan sesuatu tapi artinya meminjamkan manfaatnya gitu. Itu kalau dalam dulu itu namanya muniha, kalau hewan itu muniha. Itu nanti akan ada dibahas di depan. أو كانت الهبة لنظيره فلا ثواب عليها على المذهب المقطوع به. Ya, jadi misalnya hibah diberikan kepada orang yang setingkat ya, nazir ya, setara lah ya, itu juga sama. Itu yang dikuatkan di mazhab ya, tidak ada kewajiban memberikan imbalan lah seperti itu ya, tidak ada kewajiban memberikan imbalan. Hmm. Li'anna al-qasda min mislihi as-silatu wa ta'kid as-sadaqah. Karena tujuan daripada hibah seperti itu adalah sila ukhuwah dan juga memperkuat persahabatan, ta'kid sedekah. Wal hadaya fi dzalika kal hibah. Nah, hadiah dalam konteks itu juga sama kayak hibah, ya. Sama bahasannya. Was sadaqatu sawabuha indallahi ta'ala. Ya, sementara sodako ya balasannya nanti dari sisi Allah pada yajibul iwadu fiha mutlaqan. Maka secara mutlak juga sama, tidak diwajibkan di dalamnya orang itu boleh mendapatkan imbalan. Nah, bagaimana kalau hibahnya ada syarat? Ya, saya memberikan hibah ini tapi dengan syarat begini. Nah, ini jadi masalah. Kalau tadi kan dia menafikan syarat, tidak boleh ada syarat mutlak sama ada muqayyad dengan dia menafikan syarat. Amal hibatu bisyarti thawabin ma'lum 'alaiha kaqaulihi wahabtuka hadza ala an ya an tusibani kada. Nah, itu gimana kalau ada syarat imbalan seperti itu yang maklum, yang sudah diketahui, ya. Jadi adapun hibah dengan syarat yang sudah diketahui di situ, maksudnya ya harus ada imbalannya. Imbalannya apa gitu? Ya misalnya saya mengatakan ya aku hibahkan benda ini ya kepadamu dengan syarat ya antusibani ala antusibani asaba yusibu. Maksudnya kamu memberikan balasanku yang seperti ini kepadaku. Maka akadnya sah itu. Fayasihul aqdu fil adhar. Walaupun ada perbedaan pendapat para fuqaha, tapi pendapat yang paling umum dan boleh di mazhab Syafi'i, boleh ya, itu sah. Karena eh, itu masuk kategori tamlik mal ya, bimal. Jadi li'anahu tamliku malin bimalin fajaza. Memberikan kepemilikan suatu harta dengan harta maka boleh katanya. Cuma mungkin kalau pakai bisyarti sawab nanti akan mirip apakah itu masuknya jual beli, sifatnya barter enggak. Nah, ya. Jadi kalaupun boleh ya kan boleh ya. Misalnya jual beli ya. eh, Beli pasti boleh. Tapi kalau hibah dengan model kayak gitu boleh tidak. Ya itu ada mahaduf khilaf tapi para ulama Syafi'iyah membolehkan eh, mayoritas mereka. Wa yakunul aqdu bai'an. Makanya di sini mereka mengatakan model kalau akadnya seperti itu boleh, tetapi akadnya itu jadi akadnya jual beli itu. Karena tamliku ya, tamlikul mal bin mal ya. Memberikan kepemilikan harta dengan harta. Maka boleh, tapi akadnya itu berubah menjadi jual beli. Nah, ini yang mereka alas sahih, maksudnya yang mereka kuatkan. Ya, ini karena mereka
memandang kepada maknanya, ya, nazaran ilal ma'na fal ibratu fil uqud bil ma'ani, ya. Karena ada kaidah itu al ibratu fil uqud, jadi ibrah dalam akad, dalam hal ini muamalah. Kalau akad-akad itu kan muamalah itu, ya. Jadi al fal ibratu fil uqud bil ma'ani la fi alfazi, ya. Jadi la lil alfazi wal mabani. Ini kaidah yang umum lain di usul fikih. Jadi ibrah dalam akad itu maknanya, maksudnya bagaimana aktivitasnya. Ya aktivitasnya tamlikumal bimal. Itu jual beli itu. Jadi sah. Sehingga model itu sah tetapi bukan sebagai hibah, tapi itu jual beli. Ya, tidak langsung dibilang oh batal karena lafaznya kan hibah. Ya, dalam hal akad, ya dalam hal akad, ya al ibratu fil uqudi bil ma'ani la lil alfadi wal mabani. Jadi al ibrah patokannya yang menjadi pegangan yang akan dihisap, akan dijadikan ukuran, itu adalah maknanya, kasusnya seperti apa, prakteknya seperti apa, bukan lafaz yang dilafazkan, oh wahabtuka misalnya, saya menghibahkan kepadamu, ya. Jadi bukan itu. Wa tasbutu fi hadhil halati ahkamul bai' minasyuf'ah. Jadi maka pada konteks seperti ini yang berlaku itu berarti hukum jual beli. Kategorinya apa? Kategorinya syuf'ah, kepemilikan bersama atas barang tersebut, wal khiyaru wa ghairuha. Ya, berlaku juga di situ. Khiyar berlaku juga di situ. Oh, apa namanya? Ya, hal-hal yang lain. Ya, berkaitan dengan jual beli. Fa illam yuqaddim al-muttahib as-sawab, al-muttahab as-sawab al-masyrut. Nah, kalau misalnya yang diberikan hadiah tidak memberikan itu imbalan yang disyaratkan tadi, ya, atau yang disebut dengan wahwa al-badal awil iwat awil saman, yaitu ganti ruginya, imbalan atau harganya, bihakin, ya, yahiku lil hab, yang menjadi haknya bagi si al-wahib yang memberikan hibah tadi, ya, maka arruju fil hibah, hibahnya itu dikembalikan, dilihat lagi. Sawaun kanat bainal asli wal furu au bainal ajanib. Jadi intinya itu akan dikembalikan. Apakah hibah itu diberikan oleh orang yang lebih atas ke bawahnya, atau yang diberikan oleh bawahan ke atas, ataupun termasuk, ya, sesama, setingkat. Tapi kalau bawahan ke atas di sini enggak ditulis, ya. Maksudnya yang di atas, yang diberikan atas ke bawah atau yang setara. Ya, jadi maksudnya eh itu akan di hibah itu akan ya dikembalikan kembali, ya, kira-kira seperti itu. Lalu ya kita tahu ya bahwa yang namanya al-muslimuna ala syurutihim. Muslim dalam hadis dikatakan muslim itu, ya, harus memenuhi syarat-syarat mereka, wajib memenuhi syarat-syarat mereka. Selama syarat itu tidak mengandung keharaman, dan dalam konteks itu para ulama sih sebenarnya tidak melihat apa adanya keharuman yang memberikan syarat dalam hibah, ya. Hanya saja mereka mengatakan ya itu bukan hibah lagi modelnya, tetapi berubah menjadi jual beli, gitu, berdasarkan kaidah tadi. Lalu sedikit ya keluar dari topik. Kan ada syarat tuh. Emang jual beli boleh pakai syarat? Boleh, nggak ada masalah. Ya, dalam jual beli ada syarat yang diberikan baik si penjual ataupun si pembeli, memungkinkan selama syarat itu tidak bertentangan dengan syarat, misalnya dua akad dalam satu transaksi, atau syarat-syarat yang haram, mengandung keharaman, dan seterusnya. Ya, selama syarat itu, misalnya syarat yang haram itu tidak boleh, ya kayak misalnya eh, dalam kasus ya, ini terkenal ini sama ada seorang pengusaha nasional ya di Indonesia. Dia juga seorang apa namanya kalau nggak salah motivator ya bisnis itu. Dia punya produk, ya produk kesehatan,
menjual produknya harganya kalau nggak salah 250.000 misalnya ya. Ini lalu kemudian seluruh membernya atau seluruh customernya dikatakan kalian membeli ini dan menjualnya kembali nanti hanya boleh dijual di harga segini, tidak boleh dijual di harga lebih atau di bawah kurang dipatok. Nah ini nggak boleh nih. Syarat yang seperti itu bagi dari si penjual, ya mungkin tujuannya baik menjaga biar tidak ada persaingan uh, sesama apa sesama pedagang ya, ya, sesama distributor gitu. Maka dibikin seperti itu. Tetapi itu tidak bisa karena yang namanya jual beli tamlik al-ain ya al tamlikul mal bil mal itu namanya dia menyerahkan kepemilikannya ya menyerahkan kepemilikan atas harta itu atau barang itu kepada orang yang membeli. Dia mendapatkan kepemilikan yang diserahkan oleh orang yang membeli kepadanya berupa uang atau barang misalnya kalau dia barter. Ya intinya berpindah tuh, menyerahkan kepemilikan. Maka kalau sudah menyerahkan kepemilikan, dia tidak punya hak lagi ngatur. Karena menyerahkan kepemilikan itu namanya menyerahkan hak tasarruf, hak untuk mau ngapain barang itu. Gitu. Jadi kalau misalnya dia mau jual dengan harga tinggi, dimurahin sama dia, nggak dijual sama dia, dia punya hak untuk mau ngapain barang itu. Jadi nggak bisa tuh dikasih syarat seperti tadi. Nah itu termasuk contoh syarat yang tidak boleh dijalankan, dilaksanakan. Kalau kita sebagai penjual memberikan syarat itu, maka syarat itu batil. Syarat seperti itu batil. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu contoh ya. Jadi al-muslimun ala syurutihim. Muslim itu harus memenuhi syarat mereka, ya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Ya, mau akad ini kan banyak ya. Akad dalam jual beli, akad dalam apapun, dalam hibah. Jadi kalau misalnya hibah tadi ada akad bisyarti sawab, minta imbalan, ya, itu masih dibolehkan, tapi bukan hibah namanya, jual beli. Seperti itu. Walaupun para ulama yang lain ya mungkin dari para fuqaha yang lain dari mazhab Syafi'i termasuk ada yang mereka sama sekali tidak membolehkan ya bisyarti sawab seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya walau syaratul wahid sawaban majhulan? Kalau misalnya yang memberikan hibah ini dia mensyaratkan dengan syaratnya imbalannya yang masih tidak jelas, majhul, tidak diketahui. Ya, misalnya ka wahabtu ka hadzal kitaba biqalam. Ya, misalnya saya akan hibahkan kepadamu satu kitab ini, tapi dengan syarat nanti kamu kasih saya pulpen, satu pulpen. Kita nggak tahu tuh pulpen yang kayak gimana itu, ya, yang seperti apa yang dia maksud dan seterusnya, ya, penanya seperti apa. Jadi di mazhab Syafi'i yang seperti ini, ya, menganggap batal ini. Fal mazhabu, ya, butlanul akdi. Jadi dianggap akadnya batal li ta'adzur sihatihi bai'an li jahalatil iwat. Ya. Kenapa ini boleh yang eh, yang pertama tadi dengan syarat yang sawabnya maklum itu boleh. Imbalannya jelas boleh dianggap sebagai jual beli. Iya, ini juga jual beli tetapi syaratnya tidak jelas. Ya, dalam konteks jual beli orang syaratnya tidak jelas seperti ini maka ya itu kes, kesah apa kesohihan jual belinya dipertanyakan gitu karena dianggap orang iwatnya ya misalnya contoh misalnya nih saya beli sekarung beras ya dengan misalnya dengan apalah saya beli sekarung beras ya nanti kan berapa saya bayar sekarung beras itu ya saya bilang saya beli sekarung beras dengan dolar ya misalnya atau dengan rupiah
Nggak tahu itu rupiahnya berapa rupiah, 100.000, 200.000. Nah, harus jelas tuh maksudnya apa, ya. Pulpen tadi itu misalnya saya kasih sebuah kitab ini, tapi artinya sama aja dia bilang saya jual kitab ini nanti bayarnya pakai pulpen ya. Misalnya kayak gitu. Anggap aja jual beli. Tapi pulpennya kan ada pulpen yang harganya mahal, ada yang murah. Itu harus jelas pulpen yang kayak gimana. Sebuah pulpennya itu kayak mau pulpen apa harus jelas. Ini namanya majhul. Nah, dalam jual beli berarti itu ibarat orang beli sesuatu tetapi bayarannya itu nggak jelas atau memberi sesuatu yang tidak jelas barangnya. Nah, itu batal itu, tidak sahih. Ya. Jadi li ta'adzur sihhati bai'an. Kalau sebagai jual beli maka ini kesohihan jual belinya itu tidak eh, apa tidak sah, ya, karena li jahalatil iwat, karena ibaratnya itu harganya uang yang dipakai bayarnya itu eh, tidak jelas. Misalnya saya beli sekarung beras itu 100 ya, nggak tahu itu 100 apa, 100 rupiah, 100.000, apa 100 rial, 100 dolar, itu nggak jelas. Ya, walita azuri sihatihi, jadi sebagai jual beli juga kesohihannya tidak sahih, tidak benar karena iwatnya tadi tidak, masih majhul, tidak diketahui, ya. Sementara sebagai hibah pun juga sama, ya, karena tadi ada imbalan, ya, karena lizikri stawab di situ binaan ala annahala, ya takdihi, ya. Sementara kita tahu bahwa dalam hibah kan tidak mungkin itu eh, ada apa, ada imbalan itu, apa, hibah itu menuntut imbalan itu tidak mungkin. Jadi, nah, walau istalafal mutahab wal wahib, kalau berselisih itu antara orang yang diberikan hibah dan orang yang memberikan hibah, faqala mutahab wahabatni bila sama. Misalnya dia bilang, saya dikasih hadiah ini, apa, hibah ini kepadaku tanpa ada syarat tawab, imbalan. Waqala wahib, sementara yang memberikan hadiah bilang, ya saya ngasih itu pakai imbalan, kasih syarat imbalan. Wala bayyinatun lahum, dan tidak ada bukti, maksudnya saksi ataupun misalnya akad yang tertulis misalnya di antara keduanya. Maka yang dibenarkan siapa? Perkataan siapa? Perkataan yang diberikan hadiah. Apa, hibah. Sudiqa al-muttahab. Kenapa? Li'annahu ma ittafaqa ala annahu, ya, annahu milkul muttahab, ya, wal aslu adamu zikril badal. Ya, kenapa? Karena keduanya pada dasarnya sudah sepakat itu adalah milik orang yang diberikan hibah itu, dan barangnya sama yang diberikan hibah apa pada orang yang diberikan. Dalam hal itu memang berarti barang dia sudah setuju, ya. Dan hukum asalnya hibah itu kan, ya, ada muzikril badal, tidak menyebutkan, ya, yang namanya eh, imbalan, ya, seperti itu. Nah, ini dinyatakan oleh banyak para fuqaha, ya, dalam misalnya Al-Minhaj, ya, Al-Muhaddab punya Imam An-Nawawi, ada di kitab Al-Majmu', Muhalla, ya, dan yang seterusnya, Raudhan, Al-Anwar, Al-Hawi, yang para ulama telah menjelaskan hal itu semua. Baik. Eh, jadi ya itu ya, eh, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang berikut, masalah yang berikut adalah tentang dzurful hadiah, ya. Paham. Dzurful hadiah ini kaitannya dengan wadah, ya, wadah hadiah. eh ya, maksudnya ada wadahnya gitu.
Kan sekarang banyak yang kayak gitu ya. Contoh misalnya saya hadiahkan gandum, terus wadahnya gimana? Ya, misalnya saya hadiahkan 10 liter 10 liter beras, terus ada wadahnya, itu wadahnya gimana? Itu tuh WA. Idza ba'atha syakhsun li akhar hadiyatan fi dzarfin wa huwa al-wi'a fal ibratu bil ada fi raddi dzarfi aula. Jadi kalau seseorang itu misalnya memberikan seseorang yang lain tuh hadiah, ya, dan itu ada nampannya gitulah, ada wadahnya gitu, ada wadahnya. Pertanyaannya adalah, ya, pertanyaannya adalah nanti itu wadahnya dikembalikan atau tidak? Maka fal ibratu bil adah fi raddi dzarfi aula. Maka ibrahnya itu nanti dilihat urf, adat, kebiasaan, ya, kebiasaan. Walaupun sebagian fuqaha ada yang tidak menerima konteks adat di sini, dalam konteks ini al-adah, ya. Tetapi ini juga penting, ya, bahas tentang al-adah yang dimaksud ini, kebiasaan, ya. Eh, Kalau sebagian eh, fuqaha, ya, mereka eh, melihat lafaz sebenarnya sih. Lafaznya sekarung berarti sekarung gandum berarti sama karungnya gitu kan. Tapi kalau senampan berarti sama nampannya. Nah, ada yang melihat seperti itu. Ya, tetapi ada juga yang melihat ya kayak misalnya al-adah ini. Contoh yang namanya orang beli sesuatu hari ini kan sama nampan-nampannya juga ya. Sama sekarung pasti sama karungnya. Apa karungnya dikembalikan enggak? Ya, orang nganggap itu receh karung itu. Jadi nggak usah dikembalikan. Adatnya begitu sudah sekaligus sama karungnya. Oh, cuma masalahnya gimana kalau kayak di kebiasaan masyarakat ya. Masyarakat di kampung-kampung itu kan biasanya sama wadahnya. Wadahnya itu kan kayak ya mau ngasih apa, ya. Sesuatu misalnya ngasih sagu, ngasih beras, ngasih jagung, biasanya ya tolong diantarin, ya misalnya dia suruh anaknya ngantar, tolong antarin tetangga nak, kan gitu ya, mau hibahin sesuatu. Kan biasanya sama nampan tuh. Nampannya itu dikembaliin nggak? Nah, nah, ini sebenarnya ya para ulama mengatakan sesuai dengan konteks kebiasaan masyarakat. Kalau memang masyarakat di kampung itu di kampung biasanya memang tidak dikembalikan, nggak usah dikembalikan. Kalau di kita ini kan biasanya di sini kan ada wadah-wadah plastik ya. Kalau kasih makanan kan biasanya ada wadah-wadah plastik itu yang murah-murah itu 2 ribuan atau berapa itu ya. Ya itu wadahnya pengganti kresek, ya. Nggak pakai kresek, paling pakai itu. Ya umumnya itu sudah sekali pakai ya, barang barang sekali pakai biasanya ya udah sekalian dikasih sama wadah-wadahnya. Biasanya kita kalau di kota-kota itu kan urfnya gitu ya. Kalau barangnya sekali pakai itu ya udah berarti sekalian dikasih itu. Tapi kalau misalnya barang yang agak eh, mahal, misalnya ngasih sesuatu pakai Tupperware gitu ya, itu ya maksudnya adalah dikembaliin itulah. Nggak mungkin orang ngasih sekalian wadahnya aja mahal misalnya. Ya itu maksud daripada adat kebiasaan. Jadi fa ilam tajril adatu bi raddihi ka ula bil halwa wal fakihati fadzarfu hadiyatun aidan. Jadi kalau misalnya adat kebiasaan itu ya mereka itu adatnya adalah tidak dikembalikan, tidak perlu dikembalikan seperti toplesnya permen atau manisan ya atau buah-buahan kan biasa ada toplesnya itu ngasih setoplesnya kan. Ya, toplesnya kan lumayan tuh kalau dibeli. Kalau kita ngasih kue kan sekarang ada yang pakai toples-toples itu. Ya maksudnya kan ya udah dihibahin berarti atau hadiah misalnya hadiah dikasih ya kan nggak perlu dikembaliin tuh ya. Maka fadzarfu di situ tempatnya wadahnya itu hadiah itu. Hadiyatun aidan. Maka itu sifatnya hadiah juga. Tahkiman lil urf al muttarat. Ya, itu berhukum dengan kebiasaan yang memang umumnya berlaku di situ.
Wa in jaratil adatu bi raddihi kal wi'a lit ta'am fala yakun hadiah. Kalau misalnya kebiasaan adat, ya maksudnya adat kebiasaan yang berlaku, nah itu mesti dikembalikan. Ya kayak tadi saya katakan, wadah makanan, ya dan itu biasanya kan mahal kayak Tupperware dan seterusnya, ya kan ngasih tetangganya, gitu kan ya, bukan orang jauh, kan biasanya kita mikir gitu ya. Maka itu tidak termasuk hadiah, berarti harus dikembalikan. Maka dia sebagai amanah itu di amanah namanya, ya. Wa yutabar amanatan fi yadil muhda ilai. Maka itu menjadi amanah bagi orang yang diberikan hadiah itu. Wa yajibu radduhu, dia wajib untuk kembalikan, ya. Wa takhtalifu al-adatu fi raddi dzurub bi ikhtilafi tabaqatin nas, dan kebiasaan di tengah masyarakat kita berbeda-beda dalam mengembalikan wadah makanan tadi, ya itu eh, berbeda dengan segmentasi masyarakat. Makanya tadi saya memberikan contoh ada masyarakat di kampung, di perkotaan, di ya level-level masyarakat tobakat nas itu ada ya. Kita tidak pungkiri, misalnya bagi orang kaya memberikan hadiah dengan wadah yang mahal itu hal yang biasa misalnya. Tapi bagi orang kampung, ya itu tidak biasa, ya. Nah, ini adat namanya. Ya, jadi itu semua tobakot nas, level-level masyarakat, ya, segmentasi masyarakat itu juga menentukan kebiasaan suatu negeri juga menentukan, misalnya Indonesia, orang Melayu, orang Arab, orang Turki, orang manapun itu bisa berbeda, ya. Jadi adatul bilad itu berbeda, wal aqwam, kaum-kaum itu yang berbeda juga. Wa mata wajaba raddu dzarfi fa innahu yahrumu istimaluhu illa fi aklil hadiyati minhu ini iqtadatul ada. Jadi kapan wajib apa namanya harus dikembalikan tuh wadahnya, ya, maka haram untuk digunakan kecuali dalam hal apa? Fi aklil hadiyah minhu, dalam hal sekedar kita makan hadiah yang diberikan itu darinya, ya, ketika itu di iniqtadatul ada, ketika itu menjadi tuntutan daripada adat di masyarakat itu, ya. Nah, maka fayakunu ariyatan hina idin, maka sifatnya itu menjadi ariyah. Ini sudah saya singgung juga sebelumnya. Ariyah itu ya seperti kita meminjamkan sesuatu, ngambil manfaatnya, ya, ngambil manfaatnya, ya. Contoh misalnya, udah ini motor saya pinjamkan, nanti silahkan dipakai aja, manfaatnya digunakan. Ya, saya pinjamkan rumah, ya, manfaatnya tinggal di rumah situ. Ya, tapi zatnya bukan, masih masih menjadi milik si yang punya, yang meminjam. Nah, ini aria namanya. Fayakunu ariyatan hina idin wa yustahabbu lahu radduhu halan, dan dia harus segera mungkin untuk mengembalikan barang tersebut. Ini yang dikatakan oleh para fuqaha secara mayoritas, ya. Bisa dilihat dalam kitab Al-Minhaj, kitab Al-Mughni Muhtas, Al-Muhidi wa Qalyubi, misalnya kitab Ar-Raudhah, ya, uh, Raudatun Nazir, Raudatun, ya, Nazir wa Jannatul Manazir, ya, dan seterusnya. Kitab-kitab yang seperti itu bisa dilihat untuk uh, apa namanya uh, untuk kita mengetahui hukum yang terkait. Baik, ini uh, bahasan berikutnya adalah cabang dari bahasan apa ahkam, ya, bahasan daripada ahkam al-hadiyah. Ahkam al-hadiyah itu kan ada 5 ya. Kita sudah yang disebutkan di sini tentang wadah hadiah, tentang imbalan dalam ngasih. Kalau orang ngasih hadiah, terus mengambil hadiah yang diberikan ayah kepada anaknya itu gimana, ya. Hukum terkait tentang kepemilikan barang yang dihibahkan, ya, yang dihibahkan eh, itu seperti apa, kalau dianulir gimana, ya, dan termasuk yang pertama kita bahas waktu itu adalah kapan berlaku hibah itu sehingga tidak boleh dianulir, ya, itu sebut dengan qabdul hibah, ya, yaitu
serah terima barang yang dihibahkan. Nah, itu sudah kita bahas. Nah, sekarang cabang dari hukum seputar hibah itu ada namanya al-umrah. Yata'allaqu bil hibati furu'un khassatun tattasilu bil hibati wal hadiyati wal atiyah nubayyinuha huna. Jadi masih ada hal-hal yang berkaitan dengan hibah sehingga ini menjadi cabang-cabang khusus yang dibahas secara khusus, tapi masih berkaitan tuh dengan hibah ataupun hadiah atau al-atiyah. Kami akan jelaskan di sini. Kenapa masih dianggap masih ada kaitannya? Ya, karena bahasan ini ya maksudnya fikih atau bahasan-bahasan ini itu sama ya tamliku iwat ya tamlikul mal bila iwat gitu ya tetapi untuk kasus ini memang agak sedikit berbeda dengan hibah ataupun hadiah ataupun atiyah karena kalau hibah atau hadiah atau atiyah itu tamlik ya memberikan kepemilikan berarti sama zatnya dikasih tapi kalau al umroh yang ini dia hanya tamliku manfaat bukan tamliku ain tapi tamliku manfaat yang dikasih itu adalah eh, manfaatnya itu dibahas dalam konteks Arya dan juga ini nanti dibahas dalam al-umrah. Al-umrah hibatun muqayyadatun biwaktin. Nah, ini para ulama dengan terminologi eh, tertentu ya. Jadi ya banyak ada istilah-istilah yang sebenarnya bisa berbeda di antara para fuqaha. Al-umrah itu dikatakan sebagai hibah muqayyadah biwaktin. Jadi dia hanya hibah sifatnya terikat waktu. Ya, jadi dia saya hibahkan tapi waktu tertentu saja. Ya. Nah, kata al-umroh itu ya diambil dari kata al-umur. Kan umur waktu ya namanya umur ya. Ma'khuzatun minal umur. Ya umur usia. Ada batasnya. Wa huwa an yakul. Ya, misalnya orang itu bilang gini, amartuka hadhihi dara hayataka. Saya memberikan kamu kepadamu rumah ini selama kamu masih hidup. Sepanjang kamu hidup sudah kamu pakai nih rumah ini. Saya kasih kamu gitu loh. Kasih tapi sepanjang kamu hidup. Atau misalnya dia mengatakan waja'al tuhalaka amroha au umroha. Saya maksudnya ya, berikan kepadamu ya, maksudnya umrohnya dipakai gitu loh. Rumah ini. Au ma'istan ya. Maunya umroka itu laka umroka selama kamu masih hidup atau selama kamu masih ya sama umroh selama kamu masih punya umur atau selama kamu masih hidup. Au ya hayaita selama kamu masih hidup sama aja silusnya jadi ya artinya. Au ja'altu laka hadhihi dara umri atau misalnya bisa juga saya jadikan ini menjadi maksudnya saya berikan rumah ini kepadamu ya secara kepemilikan maksudnya manfaat lebih tepatnya ya ya karena kalau memberikan itu sebagai atia harusnya itu tamlik memberikan kepemilikan tapi ini enggak memberikan manfaat sebenarnya jadi saya berikan kepadamu rumah ini selama hidupku jadi kalau saya masih hidup ya kamu pasti pakai silakan kamu manfaatkan dan sebagainya au hayati selama aku masih hidup ya jadi falaha salah suhalat maka di sini ada tiga keadaan ya ada tiga keadaan yang akan kita bahas insya Allah di kesempatan berikutnya ya karena ini agak panjang nanti insya Allah akan kita bahas di kesempatan berikutnya baik Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan sebelum kita tutup Baik, ada silakan yang mau bertanya silahkan silakan Bapak ahlan semua. tafadhal akhi karim Jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan terkait pemaparan tadi, boleh on mic ataupun di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Ya, sebenarnya tidak ada Ustaz. Kalau tidak ada ya kita tutup aja ya saya agak kepala agak berat ini beberapa hari Baik, Agak baik, kurang sehat gitu Ustaz ya. ya Istirahat Ustaz. baik Ustaz. Iya, mungkin Baik, begitu. Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas kehadirannya dan
dari malam ini. Semoga ikhtiar kita pada malam ini Allah berikan kita termasuk ganjaran pahala, dan Allah kemudian mudahkan keluarga kita dan khususnya kaum muslimin dalam kebaikan. Baik Bapak semuanya, mari kita coba hamdalah, istighfar dan doa karatul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin, astagfirullahaladzim, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ketemu Thank you. kembali Terima kasih, besok Ustaz. ya. Sehat Besok kembali, kita Ustaz. Bapak-Ibu semuanya, terima kasih. Terima saya kasih. Terima kasih, Mas pamit ya. Rizky. Afan, Pak Iya. Siful, Pak Yusuf. Ya. Ya, izin ya saya ini.